Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bantu Belajar Matematika dan Fisika. Seperti biasa, silakan jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita masuk ke materi 4 IPA kelas 10 SMK untuk Business dan Management terkait komponen dan macam ekosistem. Oke, ya, sebelum kita masuk ke materi, apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem alam yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi makhluk hidup dengan faktor lingkungan pada suatu kawasan tertentu. Ya, ketika kita SMP mungkin kita sudah sering mendengar kata ekosistem, di mana ekosistem itu identik dengan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, di mana lingkungannya tersebut ya merupakan komponen biotik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen ekosistem. Ada apa saja sih di komponen ekosistem? Yang pertama ada komponen biotik, merupakan komponen yang berhubungan dengan makhluk hidup atau tempat hidup makhluk hidup tersebut dinamakan habitat. Nah, komponen biotik diantaranya yang pertama ada populasi. Nah, dari gambar kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali kumpulan kuda yang sejenis dalam suatu kawasan. Ya, jadi populasi adalah sekumpulan makhluk hidup yang sama yang menempati suatu tempat tertentu. Misal seperti di gambar populasi kuda di padang stepa. Yang kedua ada komunitas. Komunitas itu lebih luas dari populasi, yaitu sekumpulan populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi. Misal adalah zebra dan bison di padang stepa tadi. Ada kumpulan zebra, ada kumpulan bison. Nah, itu namanya komunitas. Selanjutnya adalah ekosistem itu sendiri, yaitu interaksi yang terjadi antar makhluk hidup dengan faktor lingkungannya. Misal ekosistem hujan tropis atau hutan hujan tropis. Nah, misalkan di gambar dalam satu kawasan hutan banyak sekali hewan, kemudian berinteraksi dengan air, dengan tanah dan sebagainya. Nah, itu adalah ekosistem. Selanjutnya yaitu biosfer. Biosfer itu adalah seluruh kesatuan ekosistem di planet bumi ini. Ya, jadi semua ekosistem yang ada di bumi ini, nah itu namanya biosfer. Oke, kita lanjutkan ke komponen ekosistem yang lain. Ya, yang pertama adalah komponen biotiknya. Berdasarkan kedudukan dan peranannya, komponen biotik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah komponen autotrof atau produsen. Ya, kita sudah sering mendengar di SMP bahwa yang namanya autotrof adalah semua makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Artinya makhluk hidup tersebut memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah komponen heterotrof atau konsumen. Nah, adalah semua makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berarti dia hidupnya bergantung pada autotrof atau pada produsen. Yang ketiga adalah yang kedua masih di komponen heterotrof, yaitu konsumen. Nah, konsumen terbagi menjadi 3. Ada konsumen primer atau tingkat 1, ya berarti dia yang hanya memakan autotrof atau hanya memakan tumbuhan, yaitu herbivora. Yang kedua adalah konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, disebut juga karnivora karena memakan herbivora. Sedangkan konsumen ketiga atau konsumen tersier disebut karnivora tingkat 2 karena memakan karnivora tingkat 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya dekomposer atau detritivor. Dekomposer adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik, ya sisa tumbuhan atau hewan, misalnya bakteri dan jamur. Sedangkan detritivor adalah makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Misal rayap, cacing tanah, kutu atau siput. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Komponen abiotik. Ada apa saja sih komponen abiotik? Nah, kemarin di bab 1 kita sudah mempelajari itu, tetapi hanya ada beberapa. Kita sampaikan semua. Yang pertama ada udara. Yang kedua air. Ketiga suhu. Keempat cahaya. Kelima tanah. Keenam kelembaban. Ketujuh derajat keasaman atau pH. Kedelapan adalah kadar garam atau topografi. Oke, selanjutnya kita masuk ke interaksi dalam ekosistem. Yang pertama interaksi antara komponen biotik. Yang pertama netralisme.
yaitu hubungan interaksi antar dua individu, ya, tetapi tidak saling mempengaruhi. Misalnya dalam gambar ada kucing dan ayam, ya, dia tidak mempengaruhi apapun, ya, itu namanya netralisme. Yang kedua adalah mutual atau mutualisme, ya, kalian kenal dengan istilah simbiosis ketika di di SMP. Nah, jadi simbiosis mutualisme itu adalah yang dua-duanya diuntungkan atau saling menguntungkan. Ya, misalkan ada fungi dengan ganggang, ada bunga dengan serangga seperti di gambar, ya, kupu-kupu dengan bunga, dan ada burung jalak dengan bangau. Itu mutualisme. Yang ketiga adalah komensalisme. Komensalisme itu artinya yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Ya, misalkan adalah anggrek dengan inang seperti pada gambar. Yang kedua ikan hiu dengan remora. Remora memakan sisa makanan hiu. Hiu tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Oke, selanjutnya adalah alelopati, yaitu hubungan atau interaksi antar organisme yang mana satu organisme tersebut dapat menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Misal di gambar, ya, itu adalah ilalang yang ada di tengah-tengah itu dia menghambat pertumbuhan gulma, sehingga gulma tidak mempengaruhi ataupun tidak mengganggu tanaman yang ada ataupun yang memang sengaja untuk dipanen nantinya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada predasi, yaitu hubungan antar organisme yang mana salah satu organisme memakan organisme yang lain. Yang memakan berarti kita namakan predator, yang dimakan berarti kita namakan mangsa, ya. Seperti contohnya di gambar adalah macan tutul yang sedang memangsa seekor rusa. Oke, kita lanjutkan, yaitu kompetisi. Adalah persaingan antara dua individu untuk memangsa makanan yang sejenis. Misal di gambar itu ada kawanan singa sedang memakan atau mencoba untuk memakan gajah. Ya, jadi misalkan yang lain adalah sapi dan kambing di padang rumput sama-sama berkompetisi untuk makan rumputnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah parasitisme, ya, berarti yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Ya, organismenya disebut patogen. Nah, contohnya adalah nyamuk yang menghisap darah manusia. Manusia yang dirugikan karena darahnya terhisap, nanti timbul benjolan, ya, atau bentol. Nah, sedangkan si nyamuk mendapatkan darah karena dia makanannya itu. Oke, selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem yang lain, yaitu komponen biotik dengan abiotik. Ya, misal ada apa saja? Yang pertama ekosistem darat. Ya, maaf, kita kembali. Nah, misalkan interaksi komponen biotik dan abiotik itu adalah pada suatu ekosistem bahwa seluruh komponen biotik harus ataupun sangat dipengaruhi oleh komponen abiotiknya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke macam-macam ekosistem. Yang pertama ekosistem darat. Ya, yang pertama adalah hutan hujan tropis. Ya, di mana hutan hujan tropis sudah jelas tumbuhannya sangat rindang, ya, tingkat kelembabannya tinggi, jadi hubungannya antara komponen biotik dan abiotiknya jelas, ya. Terus hewan-hewan yang di sana juga seperti hewan-hewan di Asia, ya, ada harimau, ada singa dan sebagainya. Yang kedua adalah masih di darat, ekosistem padang rumput, ya. Padang rumput yang panjang berarti rata-rata hewan yang ada di sana adalah herbivore atau herbivora. Selanjutnya ada ekosistem gurun. Wah, di gurun berarti ada tanaman-tanaman yang memang sangat seperti saprofit atau dengan ciri-ciri daun tebal dan sebagainya seperti kaktus. Ya, untuk hewannya ada unta, ada kadal gurun dan sebagainya. Nah, itu ekosistem gurun. Selanjutnya ada ekosistem hutan gugur temperata. Berarti iklimnya adalah di sana iklim sedang karena ada musim gugur. Nah, biasanya kalau kita lihat di Jepang ataupun di daerah-daerah Eropa seperti Jerman dan sebagainya, nah itu ada hutan gugur temperata. Selanjutnya ada taiga. Taiga itu adalah di iklim sedang atau dingin yang masih ada tumbuhan hijaunya, tetapi dia tumbuhan yang memang sangat kuat ataupun masih bisa tertahan ketika ada musim dingin, seperti itu. Itu taiga. Selanjutnya ada tundra. Tundra juga adalah padang rumput di
daerah dekat iklim dingin seperti itu. Jadi masih ada rumput untuk hewan-hewan yang memang di sana, seperti bison ataupun kijang yang cukup besar seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke ekosistem akuatik. Yang pertama di air tawar ada apa saja? Ada danau, ada lahan basah, dan ada sungai. Danau berarti ikan-ikannya ikan-ikan air tawar. Lahan basah berarti dia agak sedikit payau, makanya di sana ada tanaman-tanaman rambat ya seperti bakau. Selanjutnya di sungai juga ada ikan-ikan mungkin seperti wader dan sebagainya. Itu adalah ekosistem akuatik ya di air tawar. Selanjutnya di air laut. Nah, yang pertama adalah ada zona intertidal, yaitu zona pasang surut air laut. Ya, ada apa saja di sana? Ada rumput laut, anemon, kepiting, dan bintang laut. Yang kedua ada zona neritik, berarti setelah intertidal tadi, ya kurang lebih 200 meter untuk kedalamannya. Ada swans, ada udang, terumbu karang, dan ular laut. Selanjutnya ada zona pelagik, ya, yaitu zona paling dalam. Berarti dia di atas 200 meter sampai kurang lebih 4000 meter. Nah, contohnya penghuninya ada apa saja? Ada cumi-cumi besar, ada ikan-ikan air dalam, dan mungkin hewan-hewan yang selama ini belum terjamah oleh manusia. Seperti itu. Ya, selanjutnya ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misal ada ekosistem tanaman produksi seperti karet dan jati. Ya, seperti yang digambar adalah tanaman karet. Mungkin kita sering melihat ketika jalan-jalan melewati daerah Kubang Kampung, ya, banyak sekali PTPN atau ya perusahaan perkebunan itu kan banyak sekali yang memang sengaja membuat ekosistem tanaman karet, tanaman jati, dan sebagainya. Ya, itu adalah macam-macam ekosistem. Ya, mungkin itu dulu untuk materi bab 4 ya. Nanti satu bab lagi untuk semester ini akan disampaikan di kemudian hari. Terima kasih.